Halo Mr. Tinus dan teman-teman, selamat datang di video kami. Pada video ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang Budi Utomo. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang yang pertama sejarah terbentuknya Budi Utomo, yang kedua analisis strategi perjuangan Budi Utomo, yang ketiga adalah dampak dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Namun, kita mulai dengan apa sih Budi Utomo itu? Jadi, Budi Utomo itu organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh mahasiswa Sofia pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, mari kita masuk ke sejarah Budi Utomo. Mahasiswa-mahasiswa Stovia yang membangun Budi Utomo terdiri atas Suraji, Muhammad Saleh, Suwarno A, Gunawan Mangunkusumo, Suwarno B, R. Gubrek, R. Angka, dan Dr. Sutomo. Mereka adalah mahasiswa Universitas Stovia yang membuat perkumpulan bagi para pelajar Bumiputra di sekolah mereka. Nah, Budi Utomo ini awalnya merupakan ide dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering berkeliling dari kota ke kota di Pulau Jawa. Ia merupakan seorang alumni Stovia dan ia sering menyebarkan gagasan mengenai beasiswa bagi pelajar pribumi yang berprestasi, khususnya yang membutuhkan bantuan dana. Idenya kemudian menjadi awal berdirinya dari Budi Utomo. Maka setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena tanggal 20 Mei merupakan hari lahir Budi Utomo. Nah, pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 di Yogyakarta, dilaksanakannya Kongres pertama Budi Utomo. Dalam kongres ini ditentukan kepengurusan dan cabang-cabang Budi Utomo yang menyebar ke seluruh pelosok negeri. Setelah mulai berkembangnya Budi Utomo, ada sebuah kongres lagi yang dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 26 Desember 1935 di Solo, di mana keputusan yang diambil adalah Budi Utomo mulai mengarah ke kancah politik dan penggabungan antara Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI dengan Budi Utomo melahirkan sebuah partai yang bernama Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra. Hal ini tentu tidak lepas dari peran para pengurusnya yang sebagian besar juga merupakan pegawai pemerintah saat itu. Maka demikianlah dimulai pergerakan politik nasional oleh para pejuang bangsa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi organisasi Budi Utomo. Jadi, tujuan awal organisasi Budi Utomo adalah untuk memberikan edukasi pada masyarakat Indonesia yang kurang bisa memadai atau tidak memiliki kesempatan untuk belajar yang bisa dikarenakan oleh kemiskinan ataupun pemerintahan Belanda yang hanya memperbolehkan kasta tinggi untuk mendapat edukasi. Untuk strateginya, organisasi Budi Utomo tidak langsung menyentuh politik dan mendesak pemerintah Belanda, melainkan mereka membuat semangat di antara anggota yang memantik perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan Belanda. Nah, setelah membangkitkan semangat masyarakat Indonesia, organisasi Budi Utomo akhirnya melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan dampak dari Budi Utomo. Jadi, pengaruh dan dampak yang saya temukan dari berdirinya organisasi Budi Utomo ini ada 4, yaitu yang pertama, menjunjung nasionalisme. Jadi, organisasi Budi Utomo ini menjadi organisasi pertama yang menjunjung nilai nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Jadi, dengan munculnya organisasi Budi Utomo ini dapat menjadi momentum lahirnya rasa kebangsaan pertama di Indonesia. Yang kedua, yaitu ada awal melawan penjajah. Jadi, lahirnya organisasi Budi Utomo ini
menjadi perjuangan baru bagi bangsa Indonesia yang bersifat lokal, lalu berubah menjadi perjuangan nasional. Karena perjuangannya bersifat lokal, maka diperlukan persatuan dan kesatuan yang dibangun antar organisasi pemuda dengan cakupan yang lebih luas. Yang ketiga, yaitu muncul organisasi-organisasi pemuda yang modern. Jadi, banyak muncul organisasi-organisasi dan lembaga pendidikan yang mengadopsi pemikiran modern dari bangsa Barat. Dan selain itu, semakin banyak juga para pemuda yang sadar dengan pentingnya semangat persatuan yang berimbas munculnya organisasi pemuda-pemuda lainnya. Jadi, dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, akhirnya mendorong munculnya banyak organisasi yang sama seperti Jong Minahasa, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, dan sebagainya. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu maju di bidang pendidikan. Jadi, lahirnya organisasi Budi Utomo ini membawa pengaruh yang sangat luas terutama di bidang pendidikan, yang kemudian merintis perkembangan dan keharmonisan bagi Indonesia. Budi Utomo pun memberi penekanan pada pendidikan karena bidang ini menjadi alat penting untuk memajukan bangsa. Dan tindakan nyata Budi Utomo yang dilakukan untuk memajukan pendidikan bagi bangsa, yaitu dengan meminta pemerintahan Hindia Belanda memberikan beasiswa pada putra-putri daerah dan bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Jadi, sekian dan demikian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.